Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Kali ini kita kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar. Kita akan lanjutkan ke babak terbaru yaitu Ein Vistum ya teman-teman untuk soal nomor 11. Jadi silakan disimak dan baik-baik ya videonya teman-teman. Nomor 11, suatu penelitian tentang perkecambahan kecamba ya, yang beralih dari kondisi gelap skotomorfogenesis ke kondisi terang atau fotomorfogenesis dilakukan pada tanaman Arabidopsis thaliana. Respon ini dikenal dengan deetiolasi. Oke. Diduga bahwa terjadi regulasi yang melibatkan beberapa gen dalam deetiolasi, diantaranya adalah gen PAR dan CHOP. Untuk mengetahui peranan gen Phytochrome Rapidly Regulate PAR, kelompok peneliti menggunakan tanaman transgenik yang dibungkam (silence) dengan RNAi interference ya, serta galur mutan konstitutif fotomorfogenik CHOP COP ya gitu. Hasil penelitian mereka dituangkan pada gambar berikut. Col0 sama dengan kontrol, par RNAi terbungkam. Jadi ini kontrol ya. Kemudian tadi CHOP 1 sampai 4 mutan CHOP ya, itu mutan CHOP. Kemudian par RNAi atau CHOP 1 sampai 4 terbungkam dan mutan CHOP CHOP gitu, mutannya CHOP. Itu teman-teman. Kita lanjut ke opsi A. Tumbuhan memerlukan ekspresi gen par agar dapat tumbuh dalam gelap. DK itu gelap ya. Kita lihat bahwa di sini ini kayak mau mati ya tanamannya karena nggak ada daun nih. Berarti otomatis opsi A salah. Dia tidak butuh par RNAi karena kalau misalnya itu terjadi ekspresinya di tempat gelap dia cuma panjang aja tapi nggak tumbuh daunnya. Itu nggak bisa hidup tuh kalau gitu. Kemudian untuk yang B, respon fotomorfogenesis yang melibatkan gen PAR dipicu oleh kondisi penyinaran warna merah dan biru gitu. Fotomorfogenesis itu tadi ya, dia penyesuaiannya gitu dari gelap ke terang. Jadi otomatis kalau misalnya untuk mencari responnya yang mana, kita cari yang paling bagus responnya ya. Kita lihat tuh yang red sama blue. Untuk spektrum foto cahaya itu teman-teman dia tuh mengikuti pola Meiji Kuhibiniu gitu ya. Jadi merah, jingga, kuning dan seterusnya gitu. Tapi dia dari kanan ke kiri. Meiji Kuhibiniu. Itu aja. Kalau misalnya mau bingung nih teman-teman bingung bagaimana panjang spektrum gelombang cahaya dia gitu. Meiji Kuhibiniu tapi dari kanan ke kiri bukan dari kiri ke kanan ya teman-teman. Itu nggak perlu diingat-ingat polanya sih, tinggal ingat aja Michiko Hibinio. Untuk yang B ini benar karena kita lihat yang red ini dia sudah panjang tumbuh lagi daunnya ya. Ini juga yang blue sudah panjang tumbuh juga daunnya. Berarti otomatis yang B ini benar ya teman-teman. Kemudian untuk yang opsi C, respon fotomorfogenesis pada mutan COP1 sampai 4 ditekan secara parsial oleh produk PAR. Ditekan secara parsial oleh produk PAR. COP1 sampai 4 dia tumbuhnya pendek. Tumbuhnya pendek ya teman-teman. Tuh COP. Ini yang COP. COP juga pendek di mana-mana dia tuh selalu pendek ya teman-teman. Nih. Tapi berarti kita bisa simpulkan bahwa COP tuh hasilnya pendek. Mau dimanapun dia hasilnya pendek. Karena kita lihat mau bagaimanapun perlakuan cahaya dia tuh selalu pendek COP. Jadi COP pendek. Nah ini teman-teman, COP pendek. Terus kita lihat juga bahwa di sini par gitu ya, dia ditekan secara parsial oleh produk par. Nah, pada saat dia bergabung sama par, ternyata dia malah naik gitu ya, malah naik. Maka otomatis dapat kita simpulkan bahwa bukan bukan ini, bukan COP yang ditekan secara parsial oleh par. Justru par itu malah menaikkan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban untuk opsi C itu salah gitu teman-teman. Kemudian untuk yang opsi D, produk gen PAR bekerja di bagian hulu dari produk gen CHOP pada jalur persinyalan yang melibatkan cahaya. Persinyalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin jalur persinyalan tuh dia harus ada panah-panahnya gitu ya teman-teman. Jadi karena kita ini cuma pakai 2 gen doang, jadi kita bikinnya ya cor. Cuma kita bikin sini par gitu. Nah gitu ya teman-teman. Nah cor ini kita lihat bahwa cor ini pendek. Kok si cor? Sorry. Cop.
Chop ini pendek ya teman-teman. Chop pendek dia. Nah, berarti kalau misalnya ada suatu gen yang bikin dia kalau misalnya di chop dia bergabung sama gen lain nih terus dia tanamannya menjadi panjang. Berarti si chop ini yang menghambat gitu ya teman-teman. Karena dia kan bikin pendek gitu. Berarti otomatis dia menghambat. Sedangkan si par kita lihat di mana-mana ya. Bahkan di tempat gelap sekalipun dia ini si par RNA ini dia tinggi semua tanamannya ya. Walaupun di tempat gelap dia tidak ada daun, tapi kan termasuk tinggi gitu. Jadi untuk ini, chop ini sudah jelas menghambat par. Karena dia ini chop menghambat par teman-teman, maka otomatis par ini berada di hilir, sedangkan chop berada di hulu. Berarti untuk yang opsi D ini salah ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita dapat untuk soal nomor 10 ini adalah untuk opsi A itu salah, opsi B itu benar ya, opsi C itu tekan secara parsial salah, dan opsi D ini salah gitu teman-teman. Jadi ini adalah jawabannya. Baiklah kalau begitu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya untuk jawaban dari soal nomor 11 sorry teman-teman. Nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Salam sejahtera untuk kita semua.